ya? Kita mau kebaktian sekolah minggu hari ini. Semuanya sudah duduk yang manis, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah semuanya rapi duduk. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan. Ya, semuanya bangkit berdiri. Yuk, barengan sama tante. Kita olahraga, gerakan badan. Kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan. Semuanya kita mau berdoa ya. Sebelum berdoa kita mau nyanyi tanganku ada dua. Jadi sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita nyanyi dulu. Tanganku ada dua. Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat datang menghadap hadirat-Mu dalam kebaktian anak hari ini. Kami serahkan jam kebaktian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini pasti pada gembira semua ya. Coba tante lihat dari sini. Mana nih senyumnya? Oh, pinter. Kalau senyum gimana? Smile. Ya, nggak boleh marah-marah. Ya, kita gembira semua. Ada lagunya loh. Kalau hati yang gembira itu adalah obat. Yuk kita nyanyi ya sama-sama. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang
dengar dia panggil nama saya. Kalau Tuhan memanggil kita, kita harus menjawab gimana? Ku jawab, iya Tuhan, aku mau menjadi anak-anak Tuhan, mau melayani Tuhan. Kita nyanyi lagu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, tadi sudah lagu apa? Dengar dia panggil nama saya. Sudah dijawab apa? Sudah dijawab, iya, iya Tuhan, aku dengar. Berarti kalau hari Minggu nih, Tante tanya, ayo dong memuji Tuhan, nyanyi, nyanyi sendiri. Pasti berani ya melayani Tuhan ya, nyanyi untuk Tuhan. Karena kerja buat Tuhan adalah selalu manis, selalu indah. Ada lagunya nih, Tante mau ajak nyanyi nih. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri dalam dada Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Ya, ikut Tuhan selalu manis. Karena kita sudah dikasih tangan, dikasih mulut, dikasih kaki untuk kerja buat Tuhan. Kita nyanyi, ya Om nyanyi. Kita nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Bisa semua ya? Yuk. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan dari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan dari jiwa. Upahku besar di surga. Ya, upah kita besar di surga. Tangan kita bekerja untuk Tuhan. Mulut kita memuji nama Tuhan. Kaki kita berjalan mencari jiwa. Yuk, sekarang waktunya kita bawa persembahan kita. Siapkan dulu nih uang persembahannya di dalam amplop. Lalu ini kotak Tante. Ayo, mana kotak kalian? Nah, persembahan ini ntar masukkan ke dalam kotak ini ya. Pada saat ntar kita sudah bisa sekolah minggu lagi, kita bawa persembahan ini untuk Tuhan. Buat mama papa yang mau mempersembahkan bisa melalui QRIS yang tersedia. Yuk, sambil bawa persembahan ini kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahan, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahan.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini agar berguna untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sekarang duduk yang manis semuanya. Kita mau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari mana? Dari Alkitab. Kalau kita rajin mendengarkan firman Tuhan, kita akan berbuah. Dari buahnya yang kecil menjadi berbuah yang besar. Ya, firman Tuhan selalu ada di hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Kita siap berbuah di dalam Tuhan. Yuk kita panggil siapa? Tante Lili. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Senangnya Tante Lili ketemu dengan anak-anak lagi di sekolah minggu online. Nah, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyanyi buat Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, Tante Lili mau ajak anak-anak berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersuka cita, kami boleh beribadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami mau dengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Tante Lili cerita firman Tuhan, Tante Lili mau ajak anak-anak untuk melihat taman. Siapa yang mau? Mau? Yuk, kita melihat taman, kita pergi ke taman bersama-sama. Nah, anak-anak, sekarang kita lagi ada di taman. Lihat, ada banyak bunga dan pohon-pohon hijau yang tumbuh di sini. Lihat, bunganya bermekaran seperti ini. Bagus ya anak-anak. Juga pohon-pohon yang daunnya hijau seperti ini. Wah, mereka tumbuh dengan subur. Anak-anak tahu kenapa pohon-pohon ini tumbuh dengan subur? Karena mereka ditanam di tanah, lalu disirami dengan air. Nah, di dalam cerita firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang sebuah tongkat yang tidak ditanam, tetapi bisa tumbuh tunas, berbunga, dan juga buah. Wah, cerita firman Tuhannya apa ya anak-anak? Anak-anak mau dengar? Yuk dengerin cerita firman Tuhan hari ini. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Musa begini. Katakanlah dan serukanlah kepada seluruh bangsa Israel untuk mengumpulkan satu tongkat dari setiap suku-suku yang ada di Israel. Dan tongkat-tongkat itu harus diberi nama, sesuai dengan nama seorang yang dianggap pemimpin dari setiap suku. Nah, anak-anak, kemudian semua bangsa Israel membuat satu tongkat yang diberi nama, sesuai dengan pemimpinnya masing-masing. Lalu tongkat-tongkat itu dikumpulkan kepada Bapak Musa. Semuanya ada 12 tongkat.
sesuai dengan suku-suku yang ada di dalam bangsa Israel. Nah, anak-anak, khusus untuk tongkat dari suku Lewi diberi nama Bapak Harun. Lalu orang-orang Israel itu mengumpulkan tongkat-tongkat itu kepada Bapak Musa. Dan Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk meletakkan tongkat-tongkat yang sudah diberi nama itu di dalam kemah Tuhan. Anak-anak tahu, kemah Tuhan adalah tempat di mana tabut perjanjian Allah diletakkan. Tempat di mana para imam atau pemimpin gereja pada saat itu mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, tongkat-tongkat itu diletakkan Bapak Musa di dalam kemah Tuhan, seperti yang Tuhan firmankan. Pada keesokan harinya, ketika Bapak Musa kembali ke kemah itu, Bapak Musa melihat tongkat Harun dari suku Lewi bertunas. Wah, Bapak Musa kaget. Wow, kok bisa begitu ya? Siapa yang membuat tongkat Harun bertunas seperti itu? Tongkat Bapak Harun tumbuh, tunas, bahkan mengembangkan bunga dan berbuah lagi. Wah, luar biasa sekali. Sebuah tongkat dapat tumbuh tunas, berbunga, dan berbuah. Padahal tongkat itu tidak ditanam. Bagaimana bisa ya anak-anak? Ya, itu pasti bisa. Karena apa anak-anak? Karena Tuhan yang membuat semuanya itu. Tuhan yang membuat tongkat Bapak Harun bertunas, mengembangkan bunga, dan berbuah. Wah, hebat ya anak-anak. Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Dapat melakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Nah, anak-anak, kenapa ya Tuhan melakukan itu? Kenapa coba tongkat Bapak Harun yang tumbuh tunas, mengembangkan bunga, dan berbuah lagi? Ya, Tuhan melakukan itu semua untuk memberi tanda kepada segenap bangsa Israel. Tuhan ingin mengatakan bahwa Bapak Harunlah dari suku Lewi yang dipilih Tuhan sebagai pemimpin, sebagai imam bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, itu juga dilakukan Tuhan supaya apa anak-anak? Supaya bangsa Israel tidak bersungut-sungut lagi, tidak marah-marah lagi kepada Bapak Musa ataupun kepada Bapak Harun. Karena mereka sekarang tahu siapa yang dipilih Tuhan sebagai pemimpin, sebagai imam bagi bangsa Israel. Siapa dia anak-anak? Iya betul, yang dipilih Tuhan adalah Bapak Harun. Bapak Harun dipilih Tuhan sebagai imam untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan di kemah Tuhan, untuk memimpin perayaan-perayaan ibadah atau mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang bangsa Israel tahu bahwa Bapak Harun adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Nah, anak-anak, dulu waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak orang-orang yang menolak. Banyak orang-orang yang tidak senang kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, melalui peristiwa di mana Tuhan Yesus waktu itu dibaptis, dan terdengar suara dari surga yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, anak-anak, melalui peristiwa itu, orang-orang menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia.
Nah, anak-anak, seperti Tuhan sudah memilih Bapak Harun sebagai pemimpin, sebagai imam bagi bangsa Israel, Tuhan juga dapat memilih anak-anak semua untuk menjadi pemimpin. Anak-anak mau? Siapa yang mau dipilih Tuhan menjadi pemimpin? Ya, walaupun sekarang anak-anak masih kecil-kecil, tetapi anak-anak bisa belajar untuk menjadi pemimpin. Misalnya untuk memimpin doa di rumah saat anak-anak mau makan, anak-anak bisa memimpin doa sebelum makan. Saat mau tidur, anak-anak bisa memimpin doa sebelum tidur. Kalau anak-anak belum bisa berdoa sendiri, anak-anak bisa dipandu sama mama sama papa. Kalau yang sudah bisa, berdoa sendiri, memimpin doa. Anak-anak mau dipilih Tuhan sebagai pemimpin? Mau ya? Ya, anak-anak hebat. Anak-anak pasti bisa. Nah, anak-anak, cerita sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, terima kasih yang sudah mengajar kami untuk menjadi seorang pemimpin yang Tuhan pilih. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau menjadi pemimpin ketika Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Alkitab, ya. Kita mau membacanya dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 5a. Tante Lili bacain dulu ya. Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang Engkau pilih. Ya, kita mau ulangin ya dengan memakai gerakan ya. Yuk bersama-sama ya. Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang Engkau pilih. Nah, mudah ya anak-anak? Anak-anak bisa mengulanginya lagi di rumah bersama papa dan mama. Ya. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Tante Lili mau pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, tadi kita habis dengerin cerita tentang tongkat Harun yang berbunga. Sekarang kita akan membuat tongkat Harun yang berbunga versi adik-adik. Pada nggak sabar kan? Yuk langsung aja kita buat aktivitasnya. Alat dan bahan yang adik-adik perlukan. Pertama ada kertas asturo warna hitam, hijau, dan coklat. Terus kita butuh pensil, butuh bunga-bungaan, terus ayat hafalannya nanti akan dibagikan, double tip atau lem apapun yang adik-adik punya, sama gunting. Yuk langsung aja kita buat. Pertama yang akan kita lakukan, kita akan memotong kertas asturo hitam ini untuk jadi latarnya nanti. Kalau misalnya adik-adik gak ada kertas asturo warna hitam, juga bisa pakai kertas HVS warna putih, nggak apa-apa. Nah, kira-kira ukurannya sebesar kertas A5 ya adik-adik. Yuk kita potong dulu. Nah, kalau misalnya ini kira-kira kebesaran, kita potong lagi. Ukurannya bisa menyesuaikan aja sama adik-adik mau buatnya sebesar apa. Nah, kira-kira kalau udah seperti ini, kita bisa singkirin. Sekarang kita akan buat tongkatnya pakai kertas asturo yang warna coklat. Nah, caranya gampang banget adik-adik. Adik-adik tinggal potong kira-kira mau sepanjang apa nih tongkatnya. Nah, yuk sekarang kita potong. Kira-kira kita potong ya. Nanti ini akan kita gulung bentuknya jadi kayak tongkat.
Nah, Kakak Fia nanti sudah ada yang udah jadinya. Nanti Kakak Fia tunjukin ya. Ini jadi kita potong dulu kira-kira. Nah, ini kita potong. Nanti kita akan gulung adik-adik menjadi tongkat seperti ini. Nah, kalau adik-adik nggak bisa gulungnya, bisa minta tolong papa, mama, atau kakaknya. Nah, nanti dia jadi tongkat kayak gini. Nanti tongkatnya akan kita tempel nih adik-adik di kertas hitamnya gitu. Nah, untuk membuat tongkat kayak gini, adik-adik nanti misalnya kita gulung dulu ya. Ini kita gulung gini. Kita coba gulung dulu. Terus nanti di sini kita pasang pakai double tip biar nanti hasilnya bisa seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya kita juga pengen buat daun-daunnya, makanya kita butuh kertas asturo warna hijau. Nah, kalau adik-adik nggak ada kertas asturo warna hijau, adik-adik juga bisa pakai kertas lipat yang warnanya hijau. Nah, sekarang kita mau menggambar nih adik-adik, kita mau gambar bentuk daun. Nah, gampang kok, bentuknya cuma setengah lingkaran ketemu setengah lingkaran. Nah, kalau kira-kira susah di bagian hijau, kita bisa gambarnya di bagian yang putihnya dulu. Nih, caranya adik-adik bikin setengah lingkaran sama setengah lingkaran. Jadi deh daunnya, adik-adik bikin mau berapa ya kira-kira? Ini bisa terserah adik-adik. Nah, habis kita udah gambar, terus nanti kita potong deh. Nanti jadinya seperti ini nih adik-adik. Nih ya, Kak Fia udah bikin banyak nih daunnya. Nanti kita tinggal tempel di sini. Nah, untuk bunganya sendiri, Kak Fia beli bunga-bunga palsu gini. Nah, adik-adik kalau nggak ada, adik-adik juga bisa gambar di kertas warna-warni biar jadi bunga. Nanti kita akan tempel ya. Nah, karena udah pada jadi semua nih, udah ada tongkatnya, udah ada bunga-bunganya, dan udah ada daunnya. Yuk, langsung aja kita tempel ya. Nah, pertama kita akan menempel tongkatnya dulu di latar belakang yang hitamnya ini ya adik-adik. Kita karena Kakak Fia ada double tip, jadi Kakak Fia pakai double tip ya adik-adik. Ini kira-kira segini buat nempel. Tempel dulu di sini ya. Fia nempel di sini karena nanti sebelahnya mau buat taruh ayat hafalannya. Nah, selanjutnya kita mau pasang nih daun-daunnya. Terus nanti kita pasang juga bunga-bunganya, ya kan? Nah, yuk langsung aja kita tempel, kita kasih double tip dulu ya di tongkatnya. Biar nanti gampang nempelnya. Nah, ini kita tempelin dulu double tipnya. Nah, ini sekarang kita buka double tipnya ya adik-adik. Nah, terus kita tinggal tempel-tempel deh. Ini suka-suka adik-adik mau nempelnya gimana. Nah, ini Kakak Fia mau nempelin daunnya dulu. Terus mau dikasih bunga warna pink ini deh di sini. Terus ini tempelin lagi daun-daunnya. Terus tempel bunganya di sini deh. Oh, daunnya sebelah sini kurang nih kayaknya. Kita kasih daun juga ya. Nah, kasih daun lagi. Dimana lagi ya? Yuk kasih daunnya. Di sini boleh, di mana aja boleh kasih daunnya ya. Ini kasih bunganya lagi. Sambil kasih daun-daunnya juga biar cantik. Ya. Nah. Terus kita kasih warna apa lagi ya? Bunganya warna ini. Bunganya boleh warna-warni ya, biar cantik gitu. Sampai ketutup semua atasnya ya, sama bunga dan daun-daunnya. Nah, ini kita kasih daunnya lagi di sini. Nah, kalau udah ditempel begini, saatnya sekarang kita tempel ayat hafalannya. Kalau misalnya ada sisa, adik-adik bisa bikin 2 tongkat harunnya ya. Ini Kakak Fia nanti mau buat lagi deh. Nah, ini kita tempel ini dulu ya, biar kita satu jadi dulu. Nah, ini kita tempel ayat hafalannya dari Mazmur 65 ayat 5a. Tempel di sini. Nah, jadi deh tongkat harun yang berbunga kita.
Wah, adik-adik, udah jadi deh aktivitas kita minggu ini, yaitu tongkat Harun yang berbunga. Cantik banget ya adik-adik, bunganya juga warna-warni. Nah, adik-adik jangan lupa dibuat ya. Dan nanti kalau udah jadi, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing, biar teman-temannya bisa pada lihat hasil karya adik-adik. Oke? Nah, karena tadi kita udah nyanyi, memuji Tuhan, udah dengerin cerita firman Tuhan, udah buat aktivitas juga. Sekarang saatnya kita menutup ibadah online kali ini dengan berdoa. Yuk sekarang sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa bareng-bareng. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah online kami dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan berpisah, berkati kami agar setelah ini kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Berkati juga Tuhan agar minggu depan kami bisa ikut ibadah online lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.